Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa kelas 11 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 1 Muara Muntai. Mari kita belajar mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Dan kali ini pertemuan pertama untuk kompetensi dasar. 1. Memahami prinsip kerja dan merawat berkala sistem rem hidrolik. 2. Memahami prinsip kerja dan merawat berkala sistem rem mekanik. Kemudian indikatornya: 1. Mengetahui konsep kerja sistem hidrolik. 2. Mengetahui komponen-komponen sistem hidrolik. 3. Mengetahui fungsi komponen sistem hidrolik. 4. Melakukan perawatan komponen sistem hidrolik sepeda motor. 5. Mengidentifikasi komponen rem mekanik. 6. Mengetahui prinsip kerja sistem rem mekanik. 7. Mengetahui dan merawat secara berkala sistem rem mekanik. Selanjutnya, materi pokoknya yaitu rem hidrolik dan rem mekanik. Sebelum kita membahas rem hidrolik dan rem mekanik, maka para siswa perlu mengetahui dasarnya dulu, yaitu sistem rem. Ada 3 poin. Yang pertama, pada sistem rem itu ada fungsi sistem rem. Yang kedua, ada jenis sistem rem. Dan 3, gangguan pada sistem rem. Mari kita bahas yaitu poin yang pertama tadi. Yang pertama tadi yaitu fungsi sistem rem. Apa sih fungsi daripada sistem rem itu sendiri? Ya, perlu kita ketahui fungsi sistem rem yaitu yang pertama yaitu untuk mengurangi kecepatan laju sepeda motor. Yang kedua, untuk menghentikan laju sepeda motor. Bisa kita bayangkan kalau sepeda motor tanpa rem, ya, maka bayangkan sendiri apa yang terjadi. Ya, jadi sepeda motor itu tidak bisa dikurangi kecepatannya, kemudian tidak bisa berhenti sesuai yang kita inginkan. Nah, maka dapat membahayakan si pengendara tersebut dan juga pengendara lain ataupun orang lain yang akan mendapatkan bahayanya. Selanjutnya yaitu yang poin yang kedua yaitu jenis sistem rem. Nah, di sini jenis sistem rem ada 2, yaitu yang pertama tipe drum brake dan yang kedua ada tipe disc brake. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ada bentuk tipe drum brake seperti apa dan tipe disc brake seperti apa. Lanjut yang poin ketiga yaitu gangguan pada sistem rem. Ya. Sebenarnya banyak gangguan pada sistem rem itu banyak sekali ya. Yang pertama kita bahas yaitu pengereman kurang pakem ya. Kemudian yang kedua ada handle rem terasa berat dan lambat untuk kembali ke posisi semula. Dan berikutnya timbulnya bunyi pada sistem rem itu sendiri. Mari para siswa kita lihat apa sih penyebab dan musababnya terjadinya gangguan pada sistem rem ya. Yang pertama tadi ada penyebab rem kurang pakem ya. Penyebab rem kurang pakem yaitu yang pertama penyetelan kurang tepat, yaitu kurang tepatnya pada saat penyetelan. Yang kedua keausan pada tromol atau disc brake ya. Kemudian yang ketiga keausan pada kampas rem ya. Dan yang keempat terdapat udara palsu pada sistem hidrolik, yaitu artinya di dalam sistem hidrolik itu tercampur udara ya. Jadi sehingga terjadi penyebab kurang pakem. Berikutnya yang kelima yaitu ada kabel rem macet ya. Yang keenam terjadi kontaminasi pada tromol atau disc brake. Yang ketujuh ada terjadi kontaminasi pada kampas rem. Selanjutnya penyebab handle rem keras ya, atau tidak dapat kembali ke posisi semula, yaitu yang pertama penyebabnya kabel rem macet atau kurang pelumas atau kurang oli ya, atau ada pelicinnya ataupun grease ataupun gemuknya harusnya. Kemudian yang kedua ada hubungan rem seret atau kurang pelumas sama atau kurang grease tadi.
Kemudian yang ketiga, penyetelan tidak tepat. Selanjutnya penyebab rem berbunyi ya. Rem berbunyi itu terjadi kontaminasi pada tromol atau disc brake. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terjadi kontaminasi pada kampas rem. Dan yang ketiga, kampas rem sudah tipis. Nah, itu tadi beberapa gangguan yang terjadi pada sistem rem. Kita cukupi sekian dulu. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.